I'm calling you that. Make yourself comfortable. Hi. Sorry. You're really clever. Jaguners, para romantisme, hanggah, kareba, jangan lupa bahagia, toh alam kopi, smoke, cinta, perempuan, lelaki, anugerah terindah, ya Neria. Pernikahan adalah persembahan suci serta ibadah terpanjang yang didasari kebahagiaan serta sebuah cinta yang bukan main-main. Namun berbeda dengan pasangan ini, seorang musisi idealis dengan seorang marinir melangsungkan pernikahan kontrak atau nikah palsu yang dimulai dari pertemuan tak disengaja hingga mereka sepakat untuk menikah tinggal berdua di apartemen demi asuransi istri tentara sebab tidak sanggup membayar utang serta biaya hidup tak terkecuali penyakit yang dideritanya membutuhkan biaya demi biaya. Sangat sulit karena hubungan ini seperti sebuah keterpaksaan bahkan tidak didasari oleh rasa yang hakiki bakal membuat kita larut di dalamnya sebagai seorang pecinta. Jadi ceritanya gini sayangku. Dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Casey lagi siap-siap manggung pada sebuah kafe karena memang profesinya saat ini sebagai musisi kafe meniti karir. Semoga nantinya bisa menjadi penyanyi terkenal dengan pemikirannya yang cukup idealis. Sangat menggelora, Casey menghibur para audiens yang hadir. Lalu saat musik telah berhenti, datanglah sahabatnya Casey bernama Frankie. Ia adalah seorang marinir datang dengan para sahabatnya menghibur diri, maksudnya sebelum berangkat berperang dalam 2 minggu ke depan. Oh, yeah. Babe. Okay. Tequila. Is he look old enough? I'll have a Coke. How about you pace yourself? Salah satu sahabat Frankie yang bernama Luke, entah kenapa ia terus menatap Casey sejak ia mulai memasuki kafe. Mungkin karena Luke sedang terpesona dengan kecantikannya Casey, ataukah karena penampilannya, atau bisa saja karena tato pada tubuhnya Casey. Entahlah Nah, saking penasarannya Luke, ia sampai-sampai mulai mendekati Casey yang hendak mengambil minuman, ingin mengajaknya kenalan. Dengan percaya diri Luke mulai menyodorkan tangannya, tapi sayang 1000 sayang cueknya Casey minta ampun dan malah pergi meninggalkan Luke. Nah, sebagai marinir yang dikacangin seorang gadis pun wajahnya langsung memerah, sontak mendapatkan ejekan dasar laki-laki lemah dari teman-teman marinir yang lain. Sementara Casey telah keluar meninggalkan kafe, tatapan Luke terus ngikut dari belakang. Tiba keesokan harinya ternyata Casey tengah mendatangi apotik ingin mengambil obat insulin melalui asuransi, namun mirisnya asuransi Casey ternyata belum diperpanjang. Padahal obat bahkan dosis cadangannya sudah habis, dan tentu ini sangat berbahaya bagi diri Casey yang telah didiagnosis menderita penyakit diabetes. Sebenarnya kasir di sini berniat memberi obat resep cadangan seharga $500 jika Casey ingin bayar langsung, namun apalah daya Casey sama sekali tidak mempunyai uang cash saat ini, bahkan utang obatnya pun sudah numpuk. Guess I'll try to make it to Go Big Pharma. Di tempat lain, Luke sebagai mantan pecandu narkoboy sebelum menjadi seorang marinir seperti sekarang ternyata sedang diburu sahabat lamanya yang bernama John. John mendatanginya dengan maksud ingin menagih utang ke Luke yang berjumlah $15.000. Namun saat ini Luke sama sekali tidak mempunyai cukup uang untuk membayar seluruh utangnya itu ke John.
Nah, tiba di kemudian hari, Casey mendatangi rumah dinas sahabatnya Frankie, namun Casey malah terkejut karena yang membuka pintu ternyata Luke. Luke berusaha mengajaknya ngobrol, tapi Casey masih saja cuek, entah kenapa Lalu ia malah masuk menemui Frankie. Luke tetap mengikut dari belakang, tapi Casey malah menyuruhnya keluar. Katanya ini adalah obrolan pribadi. Frankie pun mulai bertanya, "Hey Casey, ada apa sebenarnya?" Ternyata Casey datang ke sini karena ingin menyuruh Frankie untuk segera menikahinya. Mendengar itu, Frankie malah ketawa ketiwi mengira Casey hanya bercanda, padahal nyatanya Casey serius. Ini semua karena persoalan utang obat serta sewa apartemen Casey yang sudah nunggak semua. Kata Casey, ini adalah solusi terbaik karena jika Frankie menikahinya, jelas istri seorang marinir akan mendapatkan jaminan kesehatan, beberapa jenis tunjangan dan jumlah yang cukup lumayan banyak. Itu makanya Casey mengajak Frankie untuk nikah saja agar supaya bisa lepas dari beban ekonominya. Sementara Luke mendengar obrolan mereka tiba-tiba langsung marah karena sangat tidak sepakat atas rencana Casey. Katanya itu sama saja menipu pemerintah, dan jikalau pernikahan mereka benar terjadi dan sampai ketahuan, maka Frankie akan diberhentikan secara tidak hormat selaku abdi negara. So, Okay, I'm sorry. I should go. Pada akhirnya Casey pulang dengan perasaan kecewa dan akan terus mencari solusi yang lain sampai suatu waktu Luke yang dililit utang $15.000 sudah mulai pusing. Lalu pada akhirnya Luke menemui John di rumahnya untuk menyicil utangnya setiap kali sudah gajian, tapi maunya John harus dibayar tuntas. Bahkan ia sampai mengancam Luke senjata jika tidak melunasinya segera. Atas ancaman John, kini Luke sudah benar-benar pusing di mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Casey bertemu pada sebuah kafe. Dalam pertemuan ini Luke mencoba mengajak Casey untuk bekerja sama, dengan kata lain pura-pura nikah agar supaya bisa mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah di setiap bulannya. Dan karena memang sudah tidak ada pilihan lain pun, Casey terpaksa mengiyakan ajakan nikah palsu Luke itu, apalagi dirinya juga mempunyai utang obat, belum lagi sewa apartemennya yang sudah nunggak. Tapi kalau ini sampai bocor, mereka akan dikenakan sanksi berat, bahkan Luke bisa saja dipenjarakan. Tapi ya mau gimana lagi, inilah satu-satunya jalan untuk mereka berdua. Are we doing this? Yeah, you can't tell anyone that doesn't need to know. I promise. I'll text you. You can't wear that. You have to dress a certain way. Make yourself comfortable. Sorry. You're really clever. So what does the tattoo say? Oh, it says, que no arriesga, no gana. Tiba keesokan harinya Luke sudah datang menjemput Casey di apartemennya untuk melangsungkan pernikahan hari ini juga. Begitu gagahnya Luke memakai seragam militer, tak kalah dengan Casey yang anggun mengenakan gaun putihnya membuat Luke sedikit hilang arah memperhatikan Casey dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu setelah semuanya sudah siap pada akhirnya mereka berdua telah berangkat ke gedung untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua mereka. Untung Frankie menemui undangan datang lebih awal. Ia siap menjadi saksi nikah dari kedua sahabatnya ini. Tapi apalah artinya sebuah pernikahan tanpa saling mencintai? Ya Naria. We are gathered here today, and your witness today, That's me. How you doing? Luke Morrow. Do you pledge to be true and loyal? I do. Cassandra Salazar. Do you pledge to love this man? I do. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride.
Begitu sakralnya sumpah nikah itu Ner, sampai Luke serta Casey jadi gugup menjawab setiap sumpah dari wali nikah mereka, karena pada dasarnya ini hanyalah sebuah kepura-puraan atau jalan satu-satunya untuk membayar seluruh utang-utang mereka berdua melalui tunjangan pemerintah. Dan pada akhirnya Ner, kini mereka telah dinikahkan. Frankie jadi saksinya. Ini merupakan malam terakhir Luke, sebab besok ia sudah mau dikirim berangkat berperang di seberang benua Ner, di mana seluruh marinir telah disiapkan kamar masing-masing di dekat pangkalan militer, di mana seluruh pasutri diperintahkan nginap di sini dengan pasangan mereka. Seperti halnya Luke dengan Casey, mereka akan tidur bareng di malam perpisahan ini, dan sepertinya ini juga sangat tepat untuk dijadikan momen bulan madu untuk pasangan suami istri seperti Luke dengan Casey ini. Namun apalah daya, mereka nikah hanya karena tunjangan semata tanpa saling mencintai. Maka lihatlah tingkah mereka di malam pertamanya Ner. Nice one. I asked for too bad. Sure. What, you think I'm into you? Maybe a little. You're right. I'm losing it. I'm scared. I'm sorry. Hey, you'd be absolutely crazy if you weren't. I should wash up. Cassie. Wah, ternyata mereka melakukan bukan cuman saja Ner, tapi ternyata Casey siap ditanami jagung oleh Luke saat ini juga. Lalu pada akhirnya mereka menjaguners. Tidak jadi masalah Ner, karena mereka memang sudah suami istri, apalagi ini juga merupakan malam perpisahan, hingga terciptalah momen bulan madu yang cukup sempurna. Nah, tiba keesokan paginya Ner, Luke bertingkah seolah pura-pura lupa dengan kejadian semalam, sementara Casey ternyata hanya senyum-senyum sambil menatap Luke begitu tajamnya. Dan apakah ini sebuah pertanda awal mereka mulai saling menyukai? Entahlah. Yang jelas saat ini Luke sudah sibuk mempersiapkan seluruh barang-barangnya untuk berangkat ditugaskan di pagi ini, hingga akhirnya Casey telah mengantar Luke menuju pangkalan militer. Di dalam mobil mereka duduk berdua tanpa suara sama sekali, dan terlihat raut wajah mereka memang benar-benar sudah tidak bisa berbohong jika perpisahan ini pasti sangat berat dan mungkin akan saling merindu ke depannya Ner. Remember, from here on out, we're being watched. As Corporal Morrow. Come on, one last. Sepertinya ini memang berat Ner, jika perasaan Casey serta Luke sama-sama mulai tumbuh di saat perpisahan seperti ini. Kata rindu jelas akan menanti mereka ke depannya. Kini Casey hanya bisa merenungi kesendiriannya atas kepergian Luke. Dari atas apartemen ia mulai memainkan pianonya hingga ia mulai terinspirasi untuk membuat lagu melalui kisah hidupnya. Sementara Luke di seberang benua sana Ner, sudah menjalankan tugasnya berperang melawan musuh tanpa memerangi anak kecil, dan itulah peri kemanusiaan yang sesungguhnya. Nah, dari kejauhan sana Ner, Casey terus menuangkan inspirasinya ke kertas untuk dijadikan sebuah lagu dengan harapan besar semoga saja ini berhasil menjadi tangga karirnya Casey. Dan jelas ini adalah perjuangan serentak. Luke mempertaruhkan nyawanya demi negara, sementara Casey sibuk memperjuangkan setiap bait-bait katanya untuk menghibur umat manusia. Hingga suatu waktu rindu Casey mungkin sudah sangat berat pun mencoba menghubungi Luke. Begitupun dengan Luke yang mencoba menghubungi Casey di sela-sela istirahatnya. Dan
dan ini sudah sangat jelas jika cinta mereka telah tumbuh begitu cepatnya yang meskinya harus bersemi namun harus terpisahkan karena kewajiban. Nah, di samping semua itu John terus meneror Luke perihal utangnya $15.000 itu, sementara Casey mulai dilemahkan karena obat dosisnya sudah tidak ada lagi. Perih Patuner. What love means to me. My dear husband. I love you. Love you too. It sounds like it's coming together. Yes. Hello? Ma'am, I'm calling you because your husband has been wounded in action. Yes, ma'am, this is Captain Curtis. I think we're injured during the night. Kini Casey menerima kabar dari marinir lain jika suaminya Luke terluka dalam tugas akibat terkena ranjau rakitan dan terdengar cukup parah di mana operasi kaki Luke sekarang sedang berlangsung. Rasa khawatir pun tak terbendung pada Casey, lalu dengan cepat ia mengambil keputusan jika tragedi ini harus diketahui oleh ayahnya Luke. Padahal sebelum Luke berangkat ia sangat berpesan kepada Casey agar tidak memberitahu ayahnya apapun yang terjadi karena sebenarnya hubungan Luke dengan ayahnya itu sangat buruk, seolah Luke tidak dianggap sebagai anaknya sendiri. Bahkan ayahnya Luke tidak mengetahui jika anaknya telah menikah serta keberangkatannya dalam tugas, dan ini semua karena persoalan utang dan masa lalu Luke yang cukup buruk. Nah, tetap pada keputusan Casey, kini ia telah mendatangi kediaman ayahnya Luke. Awalnya sih ayahnya Luke agak minder melihat orang asing datang ke rumahnya, hingga Casey mulai menceritakan semuanya jika Luke saat ini telah berangkat tugas di seberang benua dan dikabarkan jika kakinya sedang terluka parah akibat ranjau rakitan. Nah, mendengar itu ayah Luke cukup terkejut lalu bertanya kepada Casey, "Hei, kenapa engkau yang diberitahu oleh marinir?" Hingga Casey pun menceritakan yang sebenarnya. I'm his wife. I'm sorry. Come on in. Beberapa hari kemudian kini Luke telah dipulangkan dan sekarang ia lagi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan rawat lanjutan. Terlihat ayah serta kakaknya Luke juga ada di sana kecuali ibunya karena telah meninggal. Tak terkecuali Casey sebagai istri pura-puranya Luke juga hadir mendampinginya. But, You told us you got married. hey, babe. That's an honor. Let's give him a minute. Sir, I told you she was not. Fine. It's not fine. Di sini Luke cukup jengkel dengan Casey kenapa ia sampai memberitahu perihal ini semua terhadap keluarganya Luke. Takutnya Luke di sini jangan sampai ayahnya nanti mengetahui jika pernikahan mereka hanyalah kepura-puraan demi tunjangan semata, maka habis sudah riwayat Luke. Karena ayah Luke sebenarnya adalah mantan marinir juga, tapi ya mau gimana lagi, nasi telah jadi bubur. Hingga Luke harus memberitahu rahasia yang lain kepada Casey jika ternyata sahabatnya Frankie telah gugur tidak sempat terselamatkan. Mendengar berita duka itu, Casey seolah tidak percaya lalu lari keluar meneteskan air mata. Frankie telah meninggal dalam perang. Kini proses pemakaman Frankie sudah selesai. Luke terlihat telah memberikan hormat terakhirnya tepat di depan makam sahabatnya itu di atas kursi roda. Hingga Sunset pun mulai ikut terkubur oleh gelapnya keadaan. Lalu sekarang Luke telah dibawa ke apartemennya Casey. Casey siap merawatnya sebagai tanggung jawab layaknya seorang istri sungguhan. Pun tak terasa konflik di antara mereka sudah mulai kelihatan. You're freaking out. Oh, what? And you're not? Oh, no. I'm feeling super. Right now? Like we're just living together? Because this isn't what we agreed to. Well, I'm sorry that my injury is... You are not taking care of me. Jesus!
Hingga mereka sudah pada sibuk dengan urusan masing-masing, di mana Casey terus menuliskan inspirasinya demi sebuah lagu yang indah pantas dikenang, sementara Luke terlihat kasihan berjuang sendiri untuk pulih dari kakinya yang cedera. Tak terkecuali teror John terus menghantuinya, dan ya mungkin karena Casey sudah merasa kasihan melihat Luke terus-terusan memulihkan dirinya sendiri, pada akhirnya ia kembali mulai merawat Luke dengan keikhlasan. Bahkan Casey tak segan-segan memandikan Luke. Lahan perlahan Casey mulai membuka pakaian Luke, memandikannya, membasahi tubuhnya sedikit demi sedikit, mendekapnya dari belakang. Terlihat cinta telah bersemi di kamar mandi. Nah, tiba di malam berikutnya Luke dikejutkan oleh panggilan masuk ibunya Casey. Katanya ada seseorang secara brutal masuk menggeledah rumahnya. Lalu dengan cepat Luke menuju ke sana. Tak lama Casey juga telah sampai. Habis manggung di kafe, datang melihat kondisi ibunya. Untung ia baik-baik saja, tapi kondisi rumahnya ambur adul. Luke pun meminta kunci untuk masuk mengeceknya, namun tidak ada siapa-siapa di sana, melainkan hanya jejak kaki serta beling jendela berceceran di lantai. Lalu tak lama seseorang menelpon Luke. Ternyata ini semua ulah dari John yang sudah muak sebab Luke tidak melunasi utangnya. Nah, setelah mengetahui semuanya serta kondisi juga sudah aman, kini Casey serta Luke telah balik ke apartemen, di mana Casey terlihat tidak baik-baik saja. Jelas dari caranya ia berjalan, bahkan wajahnya sangat pucat dikarenakan lupa minum obat. Belum lagi ia kecapean habis manggung. Casey yang hendak terjatuh, Luke dengan cepat memapahnya menuju sofa lalu memberinya obat pemulih, memeluknya hingga fajar. Nah, tiba keesokan paginya Luke diam-diam keluar meninggalkan Casey yang masih tertidur. Ia akan pergi menyelesaikan urusannya dengan John. If you mess with that woman again, I will kill you. This is everything I owe you. We're done. Setelah menyelesaikan urusannya dengan John, kini Luke telah balik ke apartemen dan malah terkejut melihat Casey lagi siap-siap untuk meninggalkan apartemen karena telah mengetahui jika pelaku yang membobol rumah ibunya semalam adalah orang yang ada kaitannya dengan Luke. Itu makanya saat ini Casey sangat marah dengan Luke karena telah merahasiakan hubungannya dengan John dan malah membahayakan nyawa ibunya sendiri. Padahal itulah satu-satunya keluarga yang dimiliki Casey saat ini. Bahkan saking marahnya Casey, ia sampai-sampai meminta perceraian. They broke into my mother's house, Luke. Can you let me explain? Yes. Okay, I paid him. It's done. Don't just walk away. A bad guy that you can't trust. Really, Luke? What you need I don't need you. And tell them that we're getting divorced. Nah, setelah Casey pergi, jelas Luke merasa tidak enak tinggal sendiri di apartemen yang bukan miliknya, pun mengambil seluruh pakaiannya juga untuk segera meninggalkan tempat ini. Sembari Luke memasukkan bajunya di dalam koper, ia terus menatap foto nikahnya dengan Casey yang terpajang di atas meja karena mungkin ini adalah konflik terbesar dalam hubungan mereka di ambang perceraian. Sementara Casey malam ini ia lagi nginap di hotel karena besok akan diadakan konser eksternal perdananya dan akan menyanyikan karya yang selama ini digarap Casey, terinspirasi mulai dari hadirnya Luke dalam hidupnya. Namun tak disangka-sangka malam ini juga ternyata ayahnya Luke telah mengetahui jika tujuan Luke dengan Casey menikah hanya karena tunjangan semata. They've said that you two have a fake marriage in order to get benefit. Was it all an act? Is this true? Not all of it. There's gonna be a trial in a few weeks. I thought you were bringing my son back to me. Lalu pada akhirnya Casey serta Luke akan disidang militer. Good morning. Be seated. Lance Corporal Morrow, how do you plead? You may proceed. Sir, I bear full responsibility, and I coerced Miss Salazar into marrying me. She didn't know that it violated military law.
Dengan gagah berani Luke sepenuhnya bertanggung jawab dari segala konsekuensi yang ada tanpa sama sekali melibatkan Casey dalam kasus penipuan telah membohongi negara, hingga pada akhirnya hakim memutuskan jika Luke lah yang bersalah dan akan menjalani hukuman militer selama 6 bulan. Lalu setelah itu Luke diberhentikan secara tidak hormat. Terlihat Luke menerima semuanya dengan lapang dada, sementara Casey hanya bisa merasa bersalah dalam diamnya. For your 6-month sentence tomorrow at 1700 hours. Oh my God, it is so full out there. Tiba saatnya Casey akan menyanyikan hasil karyanya, disaksikan langsung oleh lautan manusia tak terkecuali ibunya, sementara Luke sudah mau berangkat menjalani hukuman militer diantar langsung oleh ayahnya sendiri. Come here. I'm proud of you, son. Get it, bro. I love you. Inilah akhir dari perjalanan cinta yang penuh lika-liku ini kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga selipkan sajak mutiara menurut versi kalian. Selamat bersua kembali.